Assalamualaikum sahabat, kembali di channel Abah Deka. Semoga sahabat semua senantiasa sehat, sukses, dan bahagia penuh berkah. Dan kembali di konten info seputar pertanahan. Nah, kali ini lokasinya persis di sini, sahabat. Nah ini kenapa di pajang plang begini? Ini kasus. Jadi Pak Haji Porkas ini minta Abah untuk jualkan lahan ini, itu cerita awalnya. Dan suratnya, infonya sedang dalam proses sertifikasi. Bahkan NIB-nya sudah muncul, nomor NIB-nya. Nah, pas Abah cek ke BPN, ternyata NIB yang untuk titik lokasi ini udah bukan atas nama Haji Porkas lagi. Ternyata udah nama orang lain begitu. Dan ketika Abah sampaikan, justru Pak Haji malah bingung gitu kan. Akhirnya diproses dan laporan polisi begitu. Nah, sampai sekarang nih lagi dalam proses. Untuk detail bagaimana nih terjadinya begitu, apakah ada yang jual orang lain atau seperti apa, kita akan sama-sama ngobrol langsung dengan pemilik lahan ini atau Pak Haji Porkas. Oke sahabat, yuk kita sama-sama. Nah, sementara bisa lihat ya, ini lokasinya. Nah, itu batasnya begitu ya. Terus bisa lihat juga memang view yang luar biasa ajib di sini itu. Ini persis di samping Kafling Villa Nuansa Alam Jonggol. Alhamdulillah. Ibu langsung. Ini siapa? Paling kecil. Paling kecil. Yes. Oke. Udah on, Sam? On. Oke, sahabat, seperti yang Abah bilang tadi ya, di titik lokasi ada kasus dengan tanah tersebut. Artinya tiba-tiba terjadi SHM dengan nama orang lain. Nah, ini beliau pemilik langsung, Pak Haji dengan Bu Haji ya. Alhamdulillah juga ada di sini, jadi kita bisa bincang-bincang apa sebenarnya yang terjadi, terus seperti apa proses atau kelanjutan ya, betul dari mulai kronologi sampai saat ini. Oke, baik Pak Haji. Ya. Kita ingin dengar begitu ya, termasuk juga mungkin sahabat Abah Deka, bahkan masyarakat pada umumnya ada kasus seperti ini. Jadi untuk mudah-mudahan bisa jadi bahan pembelajaran buat semua begitu. Ini gimana kisahnya awalnya begitu? Jadi boleh saya menyampaikan kepada pembelajaran kepada sahabat-sahabat kita yang lain yang mempunyai tanah yang bermasalah di daerah ini. Ya, pertama saya waktu itu tiba-tiba di tanah saya ini sudah diperjualbelikan oleh biong-biong di daerah sini. Nah, biong-biongnya itu tidak jauh juga dari orang-orang dekat kita juga sebenarnya permasalahannya. Nah, termasuk sampai ke desa lah. Cuman saya nggak mengatakan semua orang desa, orang pemerintahan desa itu bermasalah, tidak. Tapi ada beberapa di antara mereka yang punya masalah dengan saya. Nah, waktu saya lapor ke Polres, kelihatannya Polres kurang familiar. Oh, gitu. Menanggapinya. Tapi awalnya ke Polres. Awalnya ke Polres dengan syarat dia minta surat keterangan riwayat tanah ini. Macam-macam lah surat yang minta, saya juga udah lupa apa aja. Nah, akhirnya saya datang ke desa. Desa bilang, saya nggak mau tanda tangan karena ini sudah dijual katanya. Oh, gitu. Yang jual siapa? Saya bilang gitu. Ya, tapi sudah terjual. Nah, saya kan curiga. Di sini berarti ada permainan juga kan. Betul. Nah, kemudian ada keluarga saya yang di kepolisian juga, dia sebagai Kapolsek. Dia bilang, urusan ginian jangan ke Polres, ke Polda langsung. Nah, di Polda saya datang ngelapor. Enak dia familiar, dia kasih tahu caranya. Bikin dulu somasi kepada orang-orang tersebut. Somasi 1, somasi 2. Sampai somasi 2 tidak tanggapan, baru serahkan ke kami.
biar kami yang bergerak. Bentuk somasinya seperti apa Pak Haji? Menyatakan bahwa tolong ini tanah saya, yang menyatakan bahwa kalian mencuri tanah Oh, saya. siap. Nah, dengan bukti-buktinya apa, surat-surat yang seolah tanda tangan saya pun dipalsukan. Oh iya. Saya udah punya buktinya, dapat tanda tangan istri saya juga dipalsukan. Oh, jadi pemalsuan juga, penyerobotan juga. Ya. Akhirnya dengan somasi 1 dari di pihak desa Gerah, mereka langsung mengundang yang terkait. Ya mereka tahu dong siapa yang saya. Jadi, kalau mau jadi apa kan mesti tahu desa Betul. kan. Nah, mereka Gerah, mereka panggil. Waktu itu panggilan pertama kami tidak bisa datang karena hari ini dipanggil, hari ini diberitahu ke kita, ya nggak mungkin dong. Kebetulan kuasa hukum saya juga lagi membawa acara di pengadilan. Akhirnya kami datang ke desa, minta waktu yang jangan pada waktu itu diundang, dia Harus datang. harus ada tempo minimal 2-3 hari. Nah, akhirnya udah disepakati, undangan itu jatuhnya hari apa waktu itu ya, hari Rabu ya. Hari Rabu, nah datang semua. Nah tapi waktu kami datang ke desa apa itu sambil menyerahin somasi kedua juga. Oh iya. Nah waktu itu langsung yang bermasalah itu menyerahkan surat-surat asli itu kepada kami. Lengkap. Nah kemudian di dalam perjalanan ini udah diperjualbelikan, udah ya. Jadi kita sudah menyatakan bahwa kita tidak melanjutkan lagi ke urusan ke ranah hukum karena memang sudah dikembalikan surat kepada kami. Jadi waktu itu surat itu kenapa ada di tangan Biong-Biong ini, waktu itu saya minta tolong dibuat. Dia bilang saya bisa membuat jadi sertifikat. Nah, Kita percaya. sebetulnya yang ngomong ini juga aparat desa gitu. Dan waktu itu pengajuan sertifikasinya bukan Prona ya, bukan program Bukan nasional. Prona, ya? bukan Prona. Artinya betul-betul ini mandiri pribadi gitu ya. Pribadi. Tahu-tahu surat asli itu yang diperjualbelikannya. Nah, waktu dalam perjalanan saya mereka rapat itu akhirnya dikembalikan, mereka nyatakan bersedia walaupun ada beberapa kerugian yang saya terima. Nah, mereka bilang bahwa saya sudah nerima duit, siapa yang ngasih duit sama saya. Pokoknya semuanya itu nol. Akhirnya yang beli tanah ini nyatakan dia mengembalikan surat itu. Selanjutnya dia minta kepada kepala desa, kepada orang yang bersangkutan itu untuk mengembalikan duit kepada dia. Oh. Sudah dia serahkan. Berarti yang beli ini bisa dikatakan korban juga begitu. Korban juga. Nah, Oke. Terus satu lagi, kan itu udah berbentuk sertifikat ya Pak Haji. Ini gimana ini solusinya? tahap pertama. Oke. Tahap kedua sambil berjalan laporan itu, saya juga udah melapor ke BPN. Nah, oleh BPN ditanggapin dengan cara yaitu mereka akan mau memperbaiki kalau memang Seperti apa nih? mediasinya itu yang punya sertifikat, yang Iya. udah jadi sertifikat itu diundang sama BPN untuk dipertemukan sama kita. Oke. Tapi kuasa hukum ketemu kuasa hukum, Iya. mereka tidak nerima pribadi. Iya. Oke. Nah, jadi setelah sekarang dalam tahap itu, kalau dalam mediasi itu diundang 1-2 kali tidak hadir, otomatis jadi milik kami. Oke, siap. Jadi sekarang lagi tahapnya. Iya, kecuali kalau hadir dalam mediasi itu, nah itu apa yang akan terjadi begitu ya? Akan diadu dasar Oh iya, riwayat transaksi ya. Iya, transaksinya. Oke, oke. Nah, itu. Sahabat, tadi udah dijelaskan ya oleh Pak Haji bahwa kasusnya seperti itu dari mulai kronologi awal sampai posisi saat ini. Nah, cuman ini Pak Haji, ada masalah nih ya. Ini sahabat, kalau Pak Haji dengan adanya kasus seperti ini langsung memberikan LP atau laporan polisi dan menunjuk kuasa hukum. Saya ingin dengar pendapat Pak Haji. Ini kan bukan hanya satu kejadian seperti ini. Ada banyak penduduk. Ratusan. Gitu ya. Nah, itu ada Ratusan banyak masalah. penduduk yang penduduknya itu warga lah, itu nggak merasa menjual. Tapi udah ada klaim itu sertifikat orang lain. Nah, ini gimana solusi terbaiknya? Solusi terbaiknya adalah ya seperti yang saya katakan dulu, buatkan somasi dulu. Gitu. Somasi kan nggak perlu keluar duit. Oke. Ya, somasi 1, somasi 2 nggak perlu keluar duit. Tentukan tembusannya dibuat adalah ke kelurahan,
kecamatan sama ke Polda. Udah itu ke BPN Bogor sama BPN Cilengsi. Oh ya, sesuai wilayah begitu ya. Ya. Jadi kalau BPN Cilengsi, kita sebenarnya BPN Cilengsi. Iya, betul. Tapi pejabatnya masih ada yang rangkap di BPN Bogor. Jadi kita lapor aja dua-duanya. Gitu. Iya. Tapi lapor juga bisa pribadi atau mesti kuasa hukum? Alangkah bagusnya kuasa hukum, karena BPN lebih cepat menanggapi dengan kuasa hukum daripada pribadi. Kasihan nanti pribadi dipermainkan gitu loh. Kalau kuasa hukum dia bisa bicara dengan dasar hukum. Ini gitu. ada satu masalah Pak Haji ya. Kan dengan kuasa hukum itu ada cost tentunya ya. Ini bagaimana dengan warga yang Sekarang notabene gini. kemampuan finansialnya juga minus Ya, gitu. sekarang gini, Ya. si warga ini punya lahan berapa? Oke. Ya, kalau kebetulan kuasa hukum saya nggak terlalu rewel ya. Ya. Punya lahan berapa? Biar dia tanganin, nanti hasil penanganannya itu ya dibagilah sama kuasa hukumnya gitu saja. Sharing berarti Sharing. ya. Sharing lahan begitu Iya, ya. betul. Tinggal dihitung per meternya berapa, jadinya Iya. oke lah dapat berapa begitu ya. Gitu aja. Siap, Misalnya siap. dapat 15%, Iya. dapat 10%. Iya, Nah, itu bagaimana sepakatan? Saya masalah honornya Berapa? kuasa hukum itu Iya. saya nggak mencampuri karena Iya. kenapa? Kuasa hukum ini teman saya. Oke. Jadi berbeda dengan saya, berbeda dengan warga nanti. Iya. gitu. Oke. Nah, sahabat, nih satu solusi ya, karena banyak kasus di Bogor Timur ini dan rata-rata penduduk desa, penduduk kampung yang akhirnya hilang kepemilikannya karena tiba-tiba ya seperti itu ada SHM yang sudah ada di lokasinya tersebut, lokasi tanahnya. Mau mengadu bagaimana? Nah, ini ada solusi bahwa kos atau biaya-biaya kuasa hukum itu bisa dilakukan dengan cara sharing lokasi begitu ya. Ada saran lain, Pak Haji? Ya, sekarang ini lebih bagus sekarang inilah diadakan pengaduan. Kebetulan di Kementerian BPN itu sekarang yang megangkan mantan Panglima. Oke, siap. Dia itu asik ganti-gantiin kepala kantor BPN. Kantor BPN. Cilengsi udah diganti yang ketiga kali. Oke. Dalam waktu 2 bulan. Karena kenapa? Ketakutan kepala BPN yang duduk di situ untuk menggantikan yang lama. Karena dilihatnya banyak sekali masalah. Ah, Nah, jadi dia mengundurkan diri, minta pensiun dini, ganti lagi. Gitu. iya, oke. Nah, sekarang inilah waktunya kalau memang mau mengadu. Iya, Gitu. siap. Oke, sahabat, ini apa namanya pernyataan terakhir ya, artinya quote yang luar biasa. Jadi inilah saatnya atau inilah timingnya untuk mengadukan kasus-kasus pertanahan berkaitan dengan memang ada kegiatan pembersihan ya massal gitu ya untuk membongkar atau menghabisi mafia tanah, baik itu di lapangan nyampe ke tingkat administrasi. Oke ya. Kebetulan sebagai informasi, kalau nggak salah 3 minggu yang lalu di BPN Bogor sudah ketangkap 6 orang. Nah, 1 pejabat, 3 anak buahnya, sama. 2 calo. Ah, Biongnya 2. Oke. Udah ketangkap, udah masuk kandang itu semua. Oke. Nah, ini menarik juga sahabat karena Abah juga biong ini ya. Jadi jangan sampai juga kena kasus yang seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti itu yang via agensi Abah Deka. Mudah-mudahan semua clean and clear, semua berkah bertransaksi begitu. Nggak ada yang dikecewakan. Oke, makasih banyak Pak Haji Ayo. atas waktunya, Bu Haji juga, adek ya. Mudah-mudahan sehat semua. Oke. Terima kasih sahabat semua udah ngikutin video atau podcast siang ini dengan Pak Haji Porkas beserta keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus ikuti channel Abah Deka di info seputar pertanahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.